tentang apa itu ya, mengenal referensi apa sih yang bisa digunakan. Nah, pertemuan kali ini ketika kalian dalam rangkaian menulis karya ilmiah itu, ketika sudah tahu bagaimana topiknya, tujuan topik yang akan ditulis, terus sudah tahu cara mencari informasinya, sekarang adalah bagaimana cara menggunakan informasi tersebut. Saya share screen. Nah, materi ini nanti dibagi karena kita ada dua di Podomoro University ini ada dua gaya penulisan sitasi dan daftar pustaka. Pertama, pakai APA style, kebanyakan itu APA style untuk prodi, hampir 7 prodi, kecuali yang hukum bisnis itu menggunakan Chicago style. Jadi nanti di sini akan ada dua materi. Disinilah kalian beruntung untuk anak arsitek sama MRK bisa mempelajari Chicago untuk hukum bisnis juga bisa mempelajari APA style. Tapi nanti ketika penggunaannya praktiknya di di keseharian, untuk MRK dan arsitek menggunakan APA style, untuk hukum bisnis menggunakan Chicago style. Jadi untuk misalkan gini, kalau ada yang bagian APA style, kalian anak hukum bisnis mau skip ya nggak apa-apa, mau ikutan juga nggak apa-apa. Begitupun nanti bagian Chicago style, kalian yang dari prodi MRK dan arsitek mau skip nggak apa-apa, ikutan juga nggak masalah untuk menambah wawasan ya. Jadi kalian bisa membedakan apa itu APA style dan Chicago style. Ini mengapa apa itu kutipan? Kutipan itu mengambil atau menggunakan secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan referensinya. Di bawahnya ini adalah definisi yang diambil dari rhodes.edu, sama juga di sini which clearly identifies the source. Jadi kalian harus menuliskan secara jelas identifikasi si sumbernya. Ya, jadi kemarin tuh ada tugas Bu, kalau saya mengutip ditulisnya seperti ini, boleh. Kalau ketika kalian di UTS cara pengutipannya masih salah nggak apa-apa karena kita belum belajar. Nanti kedepannya di UAS nggak boleh salah cara pengutipannya ya. Jadi mengutip itu adalah kalian menggunakan tulisan orang lain. Bu, kalau di paraphrasing itu tetap harus ditulis, betul. Di paraphrasing, jadi kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu seperti ini, seperti contoh yang di bawah ini, a citation is, itu kutipan langsung. Saya tuliskan nih sumbernya. Di sini cara pengutipan sumbernya salah ya. Ini cuma supaya saya tidak kalian tidak mencari ke daftar pustakanya. Ini salah, jangan ditiru cara pengutipannya. Ada yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu adalah cara pengutipan paraphrasing. Jadi kalian ambil idenya, kemudian kalian tulis lagi dengan bahasa kalian. Ingat nggak waktu pertama kali ada tugas yang ragam bahasa dan laras bahasa. Kalian di situ mengoreksi tulisan orang lain dengan membahasakannya sendiri dengan bahasa kalian. Itu artinya paraphrasing. Sekalipun itu kebanyakan idenya doang misalkan gitu ya, definisi di sini definisi kutipan itu adalah kalau yang atas ini saya bahasakan sendiri misalkan gitu ya, itu tetap harus dituliskan idenya siapa. Gambar pun begitu nanti ya, kalau kalian menggambar misalkan ide gambar sebuah bangunan nih untuk anak arsitek bentuknya bola, itu kan punya ide orang lain, tapi Bu saya tambahin ini Bu kerucut di atasnya jadi kayak es krim corn yang kebalik gitu kan. Tetap idenya itu adalah ide si bola tadi, tetap kalian harus tuliskan si sumber ide tersebut. Jadi definisi dari kutipan adalah mengambil atau menggunakan secukupnya. Tuh kan di sini ada penegasan secukupnya.
Jadi tidak mesti keseluruhan, walaupun sedikit, walaupun cuma beberapa kata, tetap harus menuliskan sumbernya. Dan menuliskan sumbernya ya, karena kalau tidak menuliskan sumbernya, itu sudah teridentifikasi namanya plagiat. Sudah paham ya definisinya? Jadi kalian pasti ketika menulis makalah, menulis tugas, menulis apapun pasti membaca referensi, baik itu buku, jurnal seperti referensi di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Kalian tetap harus mencantumkan sumbernya. Bagaimana cara mencantumkan sumbernya nanti kita belajar pagi ini. Mengapa penting menggunakan ide atau teori pendapat orang lain? Itu kan pendapat orang lain, bukan punya kita. Kecuali kalian mempunyai teori sendiri atau pendapat sendiri, itu pun harus harus diuji dulu kebenarannya, supaya kita balik lagi ke teori penulisan ilmiah bahwa segala sesuatu yang ditulis berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah diujikan. Kedua, menghargai karya, ide, teori, pendapat orang lain. Karena kita menggunakan karya, ide, teori, ide juga harus ide kan nggak kelihatan Bu, orang baru ide doang, jangan-jangan saya kan cuma ngambil misalkan tadi definisi kutipan itu kan mengambil karya orang lain, cuma menggunakan 3 kata mengambil karya orang lain, tetap harus dicantumkan si sumbernya. Menghindari plagiat. Nih, ini yang terakhir adalah menghindari plagiat, karena kita berada di dunia pendidikan, kita diatur oleh undang-undang dulu Kemendikbud ada nomor 20 tahun 97 atau 2007 bahwa mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat dan ketahuannya nanti nih misalkan ya ketika kalian sudah bekerja, sudah lulus, sudah selesai, sudah wisuda, ketahuan melakukan plagiat itu gelarnya dicabut. Tetapi selama masih dalam dunia pendidikan, kalian paling akan ada beberapa tahapan. Ada teguran, misalkan tegur nih jangan plagiat ya, jangan direvisi ya. Jadi ketika dosen menyuruh kalian merevisi, itu jangan dianggap remeh ya. Artinya bahwa memang harus diperbaiki supaya kalian tidak terhindar dari plagiat yang dapat merugikan kalian nanti ke depannya. Ini mengapa penting? Ini dia yang seperti saya tadi sebutkan, ada beberapa gaya kutipan. Banyak sih, ada 6 di sini. Ada APA style, yang kita sering gunakan adalah APA style, MLS style, Chicago, Harvard, Turabian, sama IEEE. Sebenarnya untuk anak teknik itu biasanya menggunakan IEEE style. Ini khusus dibuat untuk orang teknik. Karena ini kepanjangannya International Engineering apa kayak gitu. Karena beda sekali, anak-anak teknik itu pasti akan menggunakan rumus-rumus, menggunakan lambang-lambang kimia dan gitu-gitu, pasti ada cara penulisan yang berbeda. Tetapi kalau untuk di Podomoro University kita menggunakan APA style untuk 7 prodi kecuali hukum bisnis. Nih, ini saya batasin untuk prodi hukum bisnis, silahkan ikutin saja. Toh ini juga nggak akan merugikan kalian, ini menambah wawasan. Kita bahas APA style dulu. APA style itu merupakan kepanjangan dari American Psychological Association. Jadi gaya ini di-create atau dibentuk atau dimunculkan oleh asosiasi psikologi di Amerika. Jadi sebenarnya sih ini untuk bidang psikologi dan sosial. Tetapi karena penggunaannya sangat mudah, akhirnya kita adopsi supaya tidak riuh, tidak terlalu kebanyakan gaya. Nanti ada temennya anak entre ketemu anak arsitek, kok kalian nulisnya beda? Iya nih. Jadi yang benar yang mana nih? Bingung nih gitu kan. Kecuali kalau saat ini kan anak HBP kenapa menggunakan anak BLP kenapa menggunakan Chicago, karena banyak sekali mengutip dari undang-undang dan catatan kaki. Seperti itu ya, nanti akan tahu bedanya. Jadi sebenarnya ini khusus untuk bidang psikologi dan sosial, tetapi karena penggunaannya sangat mudah, akhirnya kita menggunakan ini sebagai gaya penulisan di Podomoro University. Nih, coba kalian lihat atau ingat-ingat lagi deh, kalau menulis daftar pustaka menggunakan APA style. Apakah kalian menulisnya diurutkan alfabetis atau berdasarkan nomor?
atau tidak diurutkan sama sekali. Jadi ciri-ciri APA style itu daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulisnya. Ya, apabila tidak ada penulis-penulis itu bisa lembaga, bisa orang, apa namanya, atau judul yang tidak ada penulisnya, jadi bisa ditaruh di paling depan. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Nanti kita lihat contohnya. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Nih kalian misalkan ketemu buku penulisnya adalah kalau anak arsitek misalkan Pak Doni nih sering banget tulisnya Fireza tulisnya tiap tahun ada tuh bukunya 2020, 2019, 2018. Diurutkan dari tahun yang paling lama, berarti dari tahun 2018 dulu. Diurutin ke bawah ya. Ini ciri-ciri yang ketiga. Ini yang keempat, bisa ditambahkan huruf ABC setelah tahun. Misalkan nih, tahun 2018 ada 2. Fireza dalam kurung 2018 A, 2018 B, gitu ya. Judul ditulis menggunakan huruf miring dengan huruf kapital pada kata pertama. Data pustaka untuk judul buku atau judul jurnal atau judul apapun itu ditulis huruf kapitalnya itu hanya di huruf pertama saja. Sebentar ya, saya langsung contohkan. Tahun ditulis dalam kurung, tempat terbit. Nah, kalian kan tahu nih kemarin belajar tuh yang bagaimana sih kalau di buku cara mencari tempat terbit, penerbit, ada di halaman balik judul kan. Nah, untuk yang USA itu pakai state code. Ada beberapa sih, ada berapa negara bagian kan di USA, ada Chicago, ada di sini contohnya Alabama pakai AL. Kalau USA pakai USA kayak gitu ya. Apabila di luar kota USA, misalkan di Jakarta atau dimanapun selain USA, itu dituliskan Jakarta, Indonesia. Selalu begitu ya, selalu mau Jakarta mau apapun itu, selain USA dituliskan nama kotanya baru nama negaranya untuk membedakan mana nama kota, mana nama negara. Yang terakhir, daftar pustaka ditulis alfabetis tanpa mengelompokkan jenis sumber buku, jurnal ataupun internet. Nah, biasanya nih kalian nih dikelompokkan nih ide banget kreatif banget, buku-buku dulu, terus jurnal-jurnal dulu, internet dulu, tidak. Untuk APA style diurutkan berdasarkan alfabetis si penulis. Seperti itu ya. Nanti kita ada contohnya. Kita lari ke contoh dulu. Maaf. Nah ya, contoh. Nah ini dia. Ini contoh daftar pustaka dengan APA style. Ini American Psychological Association itu adalah nama lembaga. Jadi penulis itu tidak hanya nama orang, bisa nama lembaga. Ini nama penulisnya. Ini kalau nama lembaga tidak dibalik, tidak seperti nama orang. Jadi dituliskan tadi di persyaratan selanjutnya ada tahun di dalam kurung. Ini nama judul. Nama judul itu dituliskan hanya huruf kapital pertama saja. Nah, kenapa di sini ada American Psychological Association? Ini karena ini adalah nama organisasi. Nah, kalian juga kalau di sini misalkan autobiografi B.J. Habibie, ya B.J. Habibie-nya tetap nama kapital ya huruf depannya B.J. Habibie karena itu adalah nama. Tapi ketika di sini judul publication manual, di sini harus huruf kecil. Seperti contoh nomor 2. Broto Wijoyo, M.D. Jadi Broto Wijoyo itu adalah nama ketiga. Jadi kalau misalkan ada 4 nama yang keberapa sih Bu yang ditampilkan untuk penulisan daftar pustaka itu selalu nama terakhir. Karena kita berkiblat ke luar negeri, ke barat. Di barat itu selalu ada nama family. Nah, kita akhirnya nama terakhir itu kita anggap adalah nama family. Padahal kan di Indonesia belum tentu juga ya, kecuali ada suku tertentu yang menggunakan nama fam. Nah,
Di sini MD itu adalah nama pertamanya M, nama keduanya D. Jadi misalnya kalau ada 4 nama, Broto, Wijoyo, MDE, MDG, misalnya gitu, ditulisin berurut. Jadi hanya nama terakhir yang dibalik ke depan. Nah, tahun 85, penulisan kalangan ilmiah. Di sini P-nya hanya satu saja yang besar, penulisan kalangan ilmiah. Jakarta, harusnya Jakarta, Indonesia, Akademika, Presindo. Kita revisi ya. Jakarta, Indonesia di sini. Sip. Ini juga sama, ini Garnesia nama, kalau cuma satu, tetap aja satu. Ini yang ini diambil dari website, penulisannya seperti ini ya, retrieve from. Sebenarnya sih retrieve from ini kalau di Mendeley sudah tidak ada. Tapi kita mengacu ke buku yang American Psychological ini, Association, retrieve from itu masih digunakan. Jadi karena kita basicnya sumbernya adalah buku ini ada di perpustakaan kalau kalian mau lihat. Jadi kita mengacu kepada buku, makanya masih menggunakan penulisan kata retrieve from kalau sumbernya dari internet. Nggak usah tuh dimasukin jamnya dan lain-lain, cukup dengan retrieve from langsung link internetnya saja. Ini yang keempat ini adalah contoh penulisan jurnal. Nah, bedanya untuk penulisan jurnal itu yang italic itu adalah judul jurnal. Mana sih ini? Judul jurnalnya yang italic, bukan judul artikelnya. Nih, ini penulisnya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya teman-teman, rekan-rekan, mahasiswa semua, bahwa ketika yang kita tahu, ketika penulis lebih dari 2, itu ditulisnya at all. Oke, penulisan ditulisnya at all jika di teksnya. Misalkan menurut Ito at all tahun 2017, nggak apa-apa, itu di teksnya. Di teksnya ketika kalian di bab 2 misalnya gitu ya. Tetapi kalau di daftar pustaka itu harus dituliskan lengkap. Mengapa? Karena ini buat penulis, mau penulis keberapapun itu memiliki nilai penulisannya. Jadi misalkan kalau dosen buat ilmuwan, buat saintis, buat para akademisi mau menjadi penulis berapapun itu memiliki nilai nilai kumulatif, nilai terhadap penulisan biasanya untuk kenaikan jenjang jabatan akademiknya. Jadi kita kan nggak tahu nih ini apakah akademisi atau bukan. Kita harus menuliskan semuanya, semua namanya supaya ketika dicari di Google Scholar-nya mereka mendapatkan nilai citasi. Jadi misalkan si Buzita di sini juga punya nilai citasi, si Ito punya nilai citasi, si Ramatsu juga punya nilai citasi. Jadi semua ini yang memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penulis ini memiliki Google Scholar dan mereka akan memiliki nilai citasi yang sama. Jadi ingat ya, di di EPSL itu jika penulisnya lebih dari 1 dituliskan semuanya di daftar pustaka. Ini yang kelima ini contoh master tesis. Master tesis itu tesis untuk S2 diambil dari UI. Penulisannya pun akan beda. Jadi di sini nama, judul, namanya sama tetap dibalik, judulnya tetap di italic dengan huruf kapital yang di pertama, kecuali PMBOK 2008 ini karena singkatan, ini anak MRK nih yang tahu. Di sini juga dikasih tahu bahwa di sini adalah master thesis. Jadi dalam kurung master thesis. Kalau anak S1 berarti dalam kurung skripsi. UI di sini adalah nama universitasnya. Postgraduate Civil Engineering Program ini adalah nama jurusannya. Dan Jakarta Indonesia ini adalah nama kotanya. Jadi ini udah beragam banget. Ini buku yang pertama buku yang ditulis
oleh lembaga. Yang kedua, buku ditulis oleh pengarang nama orang. Yang ketiga ini adalah image. Karena di sini ada dalam kurungnya image. Image itu adalah gambar yang diambil dari internet. Yang keempat ini adalah penulisan jurnal yang diambil dari internet. Jadi tetap kalian harus kalau ngambil dari internet harus dicantumkan linknya. Yang kelima ini adalah master thesis. Jadi kalian sudah tahu nih 5 cara penulisan dari 5 sumber. Yang keenam ini adalah penulisan undang-undang. Jadi undang-undang bagaimana cara menuliskan di daftar pustaka disebutkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta. Retrieve from, ini undang-undangnya diambil dari hukumonline.com. Dan yang terakhir ini adalah ngambil dari internet yang tidak ada penulisnya. Internet, kalian kan suka menemukan nih, ngambil dari internet tapi tidak ada penulisnya, Bu. Karena itu nama website. Dituliskan judulnya. Tadi ingat ya di persyaratan yang pertama, bahwa di persyaratan penulisan APA style itu yang dituliskan selain kalau tidak ada penulisnya dituliskan judulnya. Retrieve from URL-nya di sini ND berarti tidak ada tahunnya karena kadang website hanya ada tanggal pembuatan website tersebut bukan tanggal upload, kadang tidak muncul, seharusnya sih ada tapinya. Ini penulisan APA style untuk daftar pustaka. Kira-kira ada ada pertanyaan atau punya pengalaman menuliskan daftar pustaka dengan menggunakan APA style atau mungkin baru tahu? Silahkan ada pertanyaan. Bu. Ya. Sebentar, Bu. Ya, sebenarnya daftar pustaka ini kita yang nulis sendiri atau kita yang nulis sendiri atau kita ambil dari internet terus kita ubah jadi stylenya kita ubah jadi apa gitu. Oke. Tadi siapa yang nanya? Jervis. Oh, Jervis. Sebenarnya ada banyak cara. Di Word sendiri, di MS Word sendiri itu ada cara penulisan daftar pustaka. Ada. Nanti kita lihat, kamu buka MS Word ada di referensi cara menuliskan daftar pustaka. Atau ada juga menggunakan Mendeley itu software tools untuk membuat daftar pustaka. Jadi kalian itu mudah sekali, kalian tidak usah mengetik apapun, kalian tinggal klik di Word kita nanti kita belajar ya, itu langsung membuat daftar pustaka sendiri. Atau yang ketiga adalah manual. Misalkan nih Jervis nemu nih dari internet, copy paste aja nih. Kalau misalkan dari Google Scholar biasanya sudah ada tuh. Jurnal di internet juga sudah ada daftar pustakanya. Tinggal disesuaikan. Mungkin aja mereka daftar pustakanya menggunakan style yang lain. Kita sesuaikan dengan style kita yaitu APA. Seperti itu ya. Boleh ngambilnya dari mana saja. Bisa langsung tergantung Jervis mau menggunakan tools berbasis internet, itu ada namanya Mendeley, atau menggunakan Word, MS Word juga ada, atau diedit secara manual seperti yang saya tulis ini. Gimana Jer? Sudah menjawab? Bu. Oke. Nanti kita ngebahas ini ya. Ini dia. Ini seolah-olah betul ya. Contohnya ini kalau dilihat nih. Kayaknya apa ya yang salah ya, kayak gitu ya. Kalau dilihat sekilas, kayaknya udah bener nih, gitu. Walaupun menggunakan Mendeley, tetapi tidak tahu dasaran penulisan daftar pustaka menggunakan APA, itu tetap aja Mendeley kan namanya mesin kan. Tidak bisa misalkan kalian ngetiknya ketika insert manually, enter manually, entrance manually, manual, menginput secara manual. Kalian kan mengetik nih, tapi kalian tidak tahu dasarannya bahwa menulis judul itu harus kapitalnya harus di awal saja. Nih kayak yang ini nomor 1.
Ini yang salahnya adalah judul masih menggunakan huruf kapital pada setiap kata. Bisa saja ini menggunakan Mendeley, tapi si penulis ini tidak tahu basic cara penulisan daftar pustaka menggunakan APA. Ini sebenarnya sih benar, tapi ternyata kurang tepat karena judul masih menggunakan huruf kapital pada setiap kata. Kalau dari penulisan apa namanya, pengarang, tahun, terus retrieve formnya itu sudah benar. Tetapi si judul masih menggunakan huruf kapital pada setiap kata. Nomor 2 juga sama. Ini kebanyakan kalau kita revisi penggunaan kapital pada apa namanya, judulnya saja ya. Kebanyakan nih nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4 ini ada judul belum di italic. Jadi kelupaan nih, berarti ini bikinnya manual, bukan menggunakan Mendeley. Apa namanya, lupa tuh pengertian teori penerapan penjelasan tentang psikologi anak, lupa di italic. Nomor berikutnya itu kesalahannya itu nomor 1, judul masih menggunakan huruf kapital, dan nomor 5 masih menyebutkan jenis perusahaan penerbit. Jadi di sini penerbitnya New Jersey garis titik 2 John Wiley and Son Incorporate, padahal cukup John Wiley and Son. Jadi incorporate-nya dihapus. Nomor berikutnya Kartonote Akustik Jakarta Indonesia, harusnya belum ditambahin kata Indonesianya, Podomoro University. Nomor berikutnya itu 1 dan 2 dan 3, yaitu 1 judulnya masih menggunakan huruf kapital, nomor 2 judul belum di italic, dan nomor 3 menggunakan tanggal pencarian informasi. Jadi di APA style tidak menggunakan tanggal pencarian. Itu mungkin apa namanya, gaya penulisan yang lain. Nomor 5 itu kesalahannya nomor 4, ada 3, nomor 1 judul masih menggunakan huruf kapital, nomor 4 salah judul buku. Nih kalian nih untuk anak arsitek, Newford itu judulnya arsitek data ya. Newford itu nama pengarang. Jadi nama pengarangnya nggak usah di apa namanya, ditulisin lagi. Judul aslinya itu arsitek data. Dan nomor 5 itu masih menggunakan menyebutkan jenis perusahaan penerbitnya. Ada sebenarnya sih cukup sampai dengan Blackwell Publishing aja, tidak LTD-nya tidak, atau Blackwell aja karena orang mengerti bahwa Blackwell itu apanya, perusahaan penerbit. Ada yang mau komentar terhadap daftar pustaka ini? Atau ini sering juga saya menemukan daftar pustaka judulnya itu huruf kapital semua. Ya kalau menurut saya sih coba jangan malas untuk mengubah sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Nih, ada nggak yang masih menggunakan daftar pustaka seperti ini? Nggak apa-apa sih, sebelum-sebelumnya karena kalian belum tahu. Tetapi mulai tanggal 6 ini sampai ke depannya, kalian sudah tahu bagaimana cara menuliskan daftar pustaka menurut APA style yang benar. Jadi, nanti ini akan menjadi sebuah penilaian lagi ketika kalian skripsi, ketika kalian membuat ujian akhir nanti ya, di akhir perkuliahan nanti. Ada pertanyaan tentang daftar pustaka? Sebelum kita masuk ke kutipan langsung dan tidak langsung. Jelas ya? Sebentar, kita masih... Nah, di dalam penulisan teksnya, ketika kalian mengutip, mengutip tulisan orang lain, ada juga, itu ada aturannya, baik APA style maupun Chicago style. Ini yang APA ya. Kutipan itu terdiri dari
dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Kita bahas yang langsung dulu. Langsung pun ada dua, kutipan langsung pendek, itu kurang dari 40 kata. Aduh, gimana sih Bu cara ngitung katanya? Kalau di Word itu ada, kita highlight aja kata yang kita ambil, yang kita kutip. Nanti di bawahnya itu di pojok kanan kalau nggak salah, atau di bawah kanan, di sebelah kanan itu suka ada word, total word gitu ya. Kalau kurang dari 40 kata, gunakan tanda petik. Ingat ya, ini juga berguna untuk menghindari ketika cek plagiat, cek the read in, ini tidak akan kebaca ketika menggunakan tanda petik. Bagian akhir kutipan dituliskan nama belakang penulis, tahun publikasi. Jika tidak ada tahun, gunakan ND, N.D, artinya itu no date, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Kalau dari buku, menggunakan halaman. Referensi yang lain tidak. Hanya buku saja yang menggunakan halaman. Ini contohnya. Ini contohnya, setiap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan wajib melaksanakan akuntansi keuangan daerah, yaitu, nih pakai tanda petik nih, bla 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 bla, dalam kurung Halim and Kusufi tahun 2012, page 40. Jadi ketika orang mencari buku Halim and Kusufi, mencari definisi yang kalian tuliskan, itu langsung tahu, oh ada di halaman 40. Kayak gitu ya. Ini adalah sebenarnya memudahkan bagi para penguji nanti. Benar enggak sih kalian ngambilnya dari buku? Kalian harus tunjukin halamannya halaman berapa. Jadi ketika para penguji meng-cross-check ke buku tersebut, akan dengan mudah menemukan definisi yang kita tuliskan. Ini saya ulangi lagi, kutipan langsung pendek, gunakan tanda petik, dan tuliskan nama pengarang, tahun, dan halaman untuk buku. Silakan dipahami supaya nanti mudah di dalam penulisan skripsi atau tugas. Jadi begitu ya. Fungsinya juga menggunakan tanda petik supaya menghindari masuk di cek plagiat. Kalau menggunakan tanda petik itu tidak akan kebaca sama the read in. Oke, kita lanjut. Ini mengutip sumber dari internet yang tidak terdapat nomor halaman, gunakan heading dengan huruf kapital, kemudian berikan nomor paragraf yang disingkat. Disingkatnya para.4. Jadi misalkan nih kalian menemukan di websitenya siapa gitu ya, nggak ada halamannya kan kalau di website, gunakan supaya mempermudah orang untuk tahu bahwa itu ada di paragraf berapa, gunakan identitas di paragrafnya. Kita kasih tahu ada di paragraf keberapa tulisan yang kita kutip. Tadi cuma dua contohnya, yaitu mengambil sumber dari internet sama dari buku ya untuk yang tulisan pendek. Terus bagaimana Bu kalau mengutip dari jurnal? Kalau jurnal tulisan kutipannya kita pendek, kurang dari 40 kata, bedanya tidak menggunakan halaman saja. Itu saja sih. Tidak menggunakan halaman. Terus kalau misalkan banyak sih ngambil dari podcast, ngambil dari dari Moodle. Dari Moodle itu materi ini nih ya, materi kuliah. Itu sama penulisannya, tetapi bedanya cuma satu sih, tidak menggunakan halaman. Itu ya. Tadi kutipan langsung pendek. Kutipan langsung, nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Nih, ini jadi ada dua cara menulis kutipan itu. Ada penulisannya, nama penulisnya itu di belakang, ada yang di depan. Nah, ini dia. Ini di belakang, artinya di dalam kurung ditulisnya. Kalau bisa saja kan menurut Halim dan Kusufi, kalian di depan dipakai tahunnya di dalam kurung,
halamannya ditaruh di bagian setelah kutipan. Nih, jadi gini sih, kalau ini kan tidak mesti dihafal sih. Ini bukan hafalan yang menghafal teori. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian menulis. Gimana sih cara mengutip? Pakai aja ini materi kuliah kita. Jadi nggak usah dihafal ya. Cuma kalian tahu, oh posisinya harus ditempatkannya bagaimana, cara penulisannya seperti apa. Silahkan nanti untuk memastikan supaya tidak salah, kalian gunakan sumber materi kuliah ini buat penulisan nanti. Jadi nggak perlu dihafal ya, nanti kalian pusing juga sih karena ada banyak gaya. Ini yang B, yang B itu adalah penulisnya tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi dituliskan di belakang kutipan. Yang C ini adalah penulisnya disebutkan di dalam kalimat, tahun di dalam kurung, dan page-nya itu ada di setelah kutipan. Jadi nggak usah dihafal ya. Di ini aja ketika kalian menulis dilihat buat panduan aja. Selanjutnya adalah kutipan langsung panjang lebih dari 40 kata, ditulisnya jarak setengah inci dari margin kiri, jadi agak menjorok ke dalam. Dan ditulis 2 spasi pada kutipan, tidak menggunakan tanda petik. Nih, seperti ini. Jadi agak renggang. Menjorok dan agak renggang. Seperti ini ya. Karena di sini menulisnya penulisnya disebutkan di dalam kalimat, menurut Halim dan Kusufi dalam buku 2012, page-nya itu ada di bawah halaman bukunya. Terus bagaimana Bu kalau misalkan dari jurnal, dari lain-lain, sama penulisannya cuma tidak ada page saja bedanya. Seperti itu ya. Jadi kalau kebanyakan sekarang menggunakan internet, tidak perlu disebutkan linknya di sini, di teks. Link itu hanya ada di daftar pustaka. Sama di internet juga ada kok penulisnya. Kayak gitu ya, misalkan dari internet. Kalau tidak ada, sebaiknya kutipan langsungnya itu sebaiknya menggunakan ini, kutipan langsung kalau dari internet ya. Jadi tidak disebutkan tidak disebutkan di dalam kalimat seperti ini. Lebih baik disarankan pakai cara nomor B. Jadi si sumbernya itu ada dalam kurung. Karena kebanyakan internet itu tidak ada penulisnya. Seperti itu. Ini yang panjang. Ini langsung panjang tadi ya. Ini yang kutipan tidak langsung. Gimana, ada pertanyaan nggak kutipan langsung? Sebelum saya pindah ke kutipan tidak langsung. Oke, kita lewat, berarti kalau diam berarti sudah paham. Kita lihat saja nanti di UAS. Jenis kutipan selanjutnya adalah kutipan tidak langsung, yaitu mengutip ide atau konsep orang lain dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri, dengan menuliskan nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman kalau itu dari buku. Ini artinya paraphrasing. Jadi kalian cuma mengambil idenya saja, kemudian kalian bahasakan sendiri, dan tetapi tetap harus menuliskan nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman kalau dari buku. Selain dari buku tidak usah menggunakan nomor halaman. Ini contoh sumber aslinya seperti ini. Ketika silahkan kalian baca, ketika di paraphrasing seperti ini. Gaya penulisannya bisa nama penulisnya bisa dibawa di kalimat atau tidak dibawa, dituliskan di akhir kutipan. Ada pertanyaan soal kutip mengutip? Jadi sebenarnya kutipan itu ada 2. Saya rangkum ya, kutipan itu jenisnya ada 2, langsung dan tidak langsung. Langsung itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Pendek itu kurang dari 40 kata. Panjang itu lebih dari 40 kata. Penulisan pendek itu menggunakan tanda petik. Ingat, kutipan pendek menggunakan tanda petik. Penulisannya, nama penulis bisa dalam
kata itu ada di depan, kalau dari buku page taruh di belakang di akhir kalimat, atau penulisnya bisa tidak dicantumkan di dalam sebuah kalimat, tetapi dituliskan di dalam kurung, di akhir pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, tidak langsung pun sama, seperti itu. Ada pertanyaan tentang kutipan? Tadi daftar pusaka sudah, ini tentang kutipan, nanti sebentar lagi kita akan pindah ke Chicago Style. Chicago Style itu banyak banget, anak hukum siap. Oh iya, ini saya juga menuliskan, ini ada untuk APA Style ada ada 51 jenis sumber informasi. Bagaimana cara menuliskan kutipan di dalam teksnya? Ini kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Kolom satu kan kolom yang kedua jenis sumber. Kolom yang ketiga itu cara menuliskan kutipan di dalam teksnya. Misalkan ini kalian biasanya nih anak-anak arsitek atau anak Amerika kan banyak gambar nih. Kalian foto sendiri. Misalkan di sini saya misalkan namanya ya foto sendiri nih. Sri Sulastri, S, personal communication. Oh, ini kalau untuk personal communication itu kalau kalian menggunakan wawancara orang. Desember 17 2017 untuk yang semua bersifat personal, misalkan kalian menggunakan data pribadi, menggunakan foto pribadi, itu tidak disebutkan di dalam daftar pustaka. Cukup di teksnya saja. Ini contoh nomor 49, mungkin kalian mengambil dari podcast. Radio Kunci itu adalah judul podcast, nama yang punya podcastnya itu nama podcastnya. 2017 ini adalah tahunnya. Jadi kalau dituliskan di dalam daftar pustaka, Radio Kunci itu adalah nama podcastnya. 2017 itu tahunnya. Gunakan tanggal podcast kan ketika suka ada tanggalnya tuh 17 Juli judul podcastnya yang saat itu dibahas yang kalian ambil sebagai sumber referensi di luar dalam teater kolonial .2 sebuah audio guide. Di sini ada tanda kurung audio podcast, artinya untuk memberi tahu ke orang lain bahwa ini diambil dari podcast, retrieve from URL podcastnya. Kayak gini ya. Jadi lengkap sekali nih untuk yang APA Style, ada 51 dari seri TV, dari software, koran online. Nih, kenapa koran online tetap saya cantumkan di sini? Walaupun nih ya, untuk sebagai informasi, koran itu tidak dijadikan sumber referensi utama. Saya sering membaca beberapa skripsi yang di bab satunya itu sumbernya dari koran. Bahkan bab 2 juga ada sumbernya dari koran. Ingat ya, kenapa koran tidak bisa dijadikan sumber referensi utama? Karena koran itu adalah masih opini personal. Belum diuji cobakan, belum diujikan. Tidak seperti skripsi kalian yang melakukan riset ke lapangan dan lain-lain, kemudian pada akhirnya diujikan, namanya ujian skripsi. Berbeda sekali dengan koran, ingat ya pokoknya itu. Tetapi saya tuliskan di sini jika misalkan kalian, saya butuh data, data pencemaran polusi udara di Jakarta, tapi adanya di koran, silahkan gunakan itu. Itu kan data ya. Tapi kalau untuk menurut itu ngambilnya dari koran, tolong deh jangan ya, kayak gitu. Ini dari koran online, koran tanpa penulis. Nih, koran tanpa penulis kan suka ada tuh, jangan disebutin Kompas online misalnya gitu ya, atau Bisnis Indonesia 2018. Tapi di sini adalah judulnya yang dituliskan, judulnya. Atau URL kalian tuliskan di sini di teksnya, jangan ya, dituliskan adalah judulnya. Musik recording, lagu dari album. Di sini albumnya Waljina. Mungkin ini untuk anak-anak seni ya. Moodle, kalian pasti kenal Pak Suwito, mungkin anak MRK diajar sama Pak Suwito, itu dosen kita.
Pak Suwito mengajar tentang statistik dan mekanika bahan. Kita tahu, jadi nih misalkan kalian mau menggunakan ini sumber referensi ini, materi kuliah ini sebagai sumber referensi, silakan gunakan. Tentunya sebutkan nama pengajarnya siapa. Di sini nama pengajarnya Pak Wito, tahun berapa, judulnya apa, dalam kurung Moodle Jakarta Indonesia Podomoro University. Ini dari majalah juga kadang nggak ada judul, nggak ada penulisnya, silakan gunakan judulnya sebagai penulis. Jadi yang kolom ketiga ini cara penulisan di teksnya ya, mau di awal ataupun biasanya ini penulisan di akhir kutipan. Ini dari image ini anak arsitek banyak sekali menggunakan image. Kalau foto pribadi cukup dituliskan personal collection, tapi tidak ada di daftar pustaka. Ini mengambil dari artwork, ini dari clip art. Clip art itu biasanya ada di MS Word, gitu. Ini juga nih, kalian lihat, silahkan. Sekali lagi, ini bukan untuk dihafal. Nanti kalau kalian ketemu kasus seperti ini, kalian gunakan materi kuliah ini untuk jadi panduan untuk penulisan nanti. Baik tugas maupun skripsi. Dari kamus online, istilah spesifik dalam kamus online tanpa penulis dan editor. Ini tentang adiabatik. Terus DVD, e-books. Kalau e-book sih sama kamus cetak, undang-undang, artikel jurnal, tanpa doi dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat ini ya. Sebenarnya kalian tuh pakai apa sih? Pakai yang mana sih? Ininya apa sumbernya? Jadi ada 51 sumber, banyak sekali. Saya yakin kalian menggunakan salah satunya. Mungkin paling tidak 5 sumber informasi yang sering saya temui. Silakan gunakan materi ini untuk panduan penulisan kalian nanti. Ada pertanyaan untuk Prodi MRK sama arsitektur tentang penulisan, kutipan, dan daftar pustaka EPA Style. Setelah ini saya akan pindah ke Chicago Style. Bu, saya mau nanya Bu. Kalau yang daftar pustaka ini kan, tadi kan saya ada sempat lihat kalau di situ ada tulisannya apa itu 2017 Januari 16 gitu pokoknya. Ya pokoknya gitu. 2017 Januari 16. Kenapa enggak 16 apa itu? Kayak misalkan 16 Januari 2018 itu. Kok enggak gitu? Iya Jer, kenapa? Sebenarnya sih EPA Style ini banyak digunakan di semua universitas dan mereka memodifikasi disesuaikan dengan di mana mereka berada. Artinya bisa dimodifikasi sebenarnya. Tetapi kenapa kita di PU tidak dimodifikasi? Supaya memudahkan plek ketika menggunakan Mendeley, tidak usah diubah lagi secara manual. Kayak gitu Jer. Jadi kita memang benar-benar mengadopsi kutipan ini sesuai dengan aslinya. Jadi ketika kalian misalkan di Mendeley kan pasti akan menggunakan format luar negeri dong. 2017. Kalau di luar negeri kan penulisan tanggal kayak gitu ya. 2017 16 Januari gitu kan. Kalau kita ubah lagi, nanti kalian pakai Mendeley tapi versi Indonesia kalian harus ketik ulang lagi tuh. 16 Januari 2017. Kayak gitu sih Jer, untuk memudahkan kalian justru. Kalau nanti ketika kalian menggunakan Mendeley. Jadi memang kita plek mengadopsi tidak dimodifikasi lagi supaya tidak riuh nanti ada yang pakai Mendeley mesti diedit pakai manual kayak gitu-gitu. Kayak gitu Jer. Ada lagi pertanyaan? Tentang EPA Style?
Mungkin Davita, Jensen, atau Darwin mau sharing yang sudah pengalaman merevisi. Saya sering menemukan dari revisi tulisan kalian itu adalah penggunaan URL sebagai sumber suatu foto atau ini. Jadi penulisan sumber nih ya di 35, 37 ini sampai ya, pokoknya yang berbau foto itu bukan alamat URL-nya ya. Apalagi coba gini. Kemarin sudah kita bahas ya tentang Pinterest 2016. Pinterest kan ya ampun ketika kita retrieve lagi ke belakang Pinterest itu kayak mencari jarum dalam jerami. Jadi di teksnya itu tidak perlu disebutkan URL-nya untuk foto, untuk apapun. URL-nya itu ditaruhnya di daftar pustaka. Nih, masih ada berita simpang siur, saya juga nggak tahu sumbernya dari mana, mungkin mudah-mudahan ini hoax, bahwa ketika belum ada pembuktiannya sih, saya mau mencari lagi sumbernya. Ketika tulisan di dalam teks tidak sama dengan di daftar pustaka itu terindikasi plagiat karena tidak nyambung. Daftar pustakanya apa, penulisan di teksnya apa, kayak gitu. Tapi nanti saya perlu buktikan dulu nih pernyataan seperti itu. Saya perlu pembuktian dulu. Nanti kalau memang benar, nanti saya informasikan lagi ke kalian. Jadi kalau saya sih hati-hati saja untuk mengutip antara di teks sama di dalam pustaka harus sesuai. Terus kebanyakan linknya itu ada yang tidak bisa dibuka. Jadi kalian harus memastikan link itu bisa dibuka. Ini dia dasarnya kenapa ada daftar pustaka, supaya orang yang membaca ketika ingin tahu, kan ketika dikutip kan cuma sebagian doang, pengen tahu nih bukunya bukan masalah benar atau tidak ya, buku aslinya itu seperti apa sih, sehingga kalian mengutip pernyataan si penulisnya. Itu ketika orang yang membaca ingin tahu sumber aslinya, bisa gampang atau mudah sekali ditemukan, apalagi dengan internet. Orang tinggal copy paste linknya di paste di Chrome, di search, harus bisa dapat ditemukan. Tapi masih banyak sih ada beberapa daftar pustaka linknya tidak bisa ditemukan. Biasanya saya kalau ngedit artikel seperti itu, saya balikin lagi ke penulisnya, tolong cari linknya sampai dapat. Karena saya menghindari pernyataan yang bahwa ketika penulisan di teks sama daftar pustaka tidak match, itu terindikasi plagiat. Menghindari itu. Daripada nanti teridentifikasi plagiat, lebih baik kita revisi bareng-bareng. Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk FPA Style, saya akan coba ke Chicago Style. Hukum bisnis, siap. Chicago Style, ini untuk yang arsitek DMRK, silakan simak juga, nggak apa-apa. Tapi jangan jangan nanti kecampur aduk ya. Kalian bagiannya adalah EPE, ini untuk hukum bisnis cara penulisannya. Tulisan ini diambil dari panduan penulisan skripsi khusus untuk hukum bisnis yang ditulis oleh tim prodi hukum bisnis, ada Pak Leo, ada Pak Denny, dan lain-lain. Di sini sama, dalam melakukan pengutipan terdapat beberapa sumber yang tidak boleh dijadikan referensi, yaitu nih orang hukum pasti nih ya, dan ini harus dituliskan Wikipedia dan sejenisnya, yang pedia gitu, yang pedia yang bisa diedit, blog individu, media jurnalisme warga atau citizen journalism media, dan media sosial. Media sosial ini nggak boleh. Tidak melakukan pengubahan naskah asli yang dikutip. Soalnya yang dikutip itu adalah undang-undang. Kebayang nggak kalau anak hukum mengubah undang-undang?
di paraphrasing dalam gitu kan, nggak, waduh, nggak boleh ya. Apabila perlu untuk melakukan pengubahan, maka harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut telah diubah dengan cara memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi 4. Kita lihat contohnya ada nggak ya? Nggak ada, nanti mungkin ada di belakang ya. Jadi, ini beda lagi nih sama Chicago Style. Kalau di APA Style boleh paraphrasing, kalau di Chicago boleh menggunakan paraphrasing, tapi harus memberikan caranya memberi huruf tebal atau keterangan dengan tanda kurung segi 4 bahwa itu di apa namanya, di katanya itu, kata yang diubah itu ya, kalimat yang diubah itu kita kasih tanda kurung segi 4. Paham ya anak-anak hukum bisnis untuk slide ini? Seperti tadi sama seperti APA, ini tidak usah dihafal, silakan gunakan ini sebagai panduan dalam penulisan nanti. Masih kaidah mengutip, jika naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda sik langsung di belakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Tuh ada lagi tuh untuk hukum bisnis. Mungkin nih ketika membaca ada kesalahan, untuk menghindari tanggung jawab, bahwa dikasih tanda dalam kurung sik, tanda seru. Kayak gitu ya. Selanjutnya, jika terdapat kutipan yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis, yaitu dengan titik 3. Nih, kalian banyak banget ya peraturannya Chicago Style. Jadi kalau ada kutipan yang dihilangkan, nah bedanya dengan APA, APA itu boleh di paraphrasing, boleh dihilangkan, boleh ditambahkan, mau diubah lagi dengan gaya sendiri. Kalau di sini di Chicago itu benar-benar kaku. Karena apa? Karena berurusan dengan hukum. Kebayang nggak yang seperti tadi bilang, mengutip undang-undang kalian hilangkan satu kata aja udah berubah arti. Begitu ya. Ini untuk harus menggunakan tanda elipsis, yaitu dengan titik 3 kalau menghilangkan apa namanya, ada penghilangan kata di dalam kutipan. Nah, penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip. Tuh, beda lagi ya sama Chicago. Masih kaidahnya lagi, sebuah kutipan langsung dari 3 baris. Nih, dihitungannya baris. Kalau di APA hitungannya kata. 3 baris atau kurang ditulis dengan cara kutipan diintegrasikan dengan naskah. Disatukan tuh dengan naskah. Jarak antara baris dengan baris 1 spasi, 1,5 spasi. Kutipan diapit dengan tanda petik dan diakhiri diberi nomor urut penunjuk yang diketik spasi ke atas. Nah, kebayang nggak kayak gimana ya? Bentar ya. Nih, seperti ini. Itu di belakangnya ada nomor urut 4. Spasinya kan lebih kecil ya dari apa namanya, type size. Apa sih? Ukuran hurufnya lebih kecil dari si teks yang sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini kutipan terdiri dari 3 baris atau kurang menggunakan tanda petik. Kurang dari 3 baris. Ini hitungannya baris ya kalau anak hukum. Kutipan langsung yang terdiri dari lebih dari 3 baris ditulis dengan cara dipisahkan dari naskah. Ini kali ya, ini. Ini lebih dari 3 baris. Dipisahkan dari naskah. Jarak antara baris dengan baris 1 spasi, ini ada jarak nih antara mengenal hukum perdata dengan pendudukan hukum, itu ada jarak. Kutipan tidak diapit tanda kutip. Ini polos, tidak ada tanda kutipnya. Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke atas, sama. Seluruh ketikan diketik menjorok ke dalam antara 1 tab. Jadi menjorok nih antara apa namanya, naskah dengan kutipan. Apakah seperti itu anak hukum bisnis? Silahkan, ada yang mau komentar? Di sini anak hukum bisnis siapa ya?
Siapakah yang anak hukum bisnis? Coba open kamera. Satu aja. Putri kalau nggak salah ya. Putri, apakah ada Putri? Halo? Maisel, oke. Maisel, Bu, kata Johnson. Maisel, bener Maisel? Iya, Bu, iya. Maisel kenapa? Maisel mesti dikasih tahu Johnson dulu deh. Seperti itu ya. Anak. Kalian emang sangat ini sekali ya, apa namanya,